teman-teman yang pengen bisnis tuh kan melihatnya tuh kayak gila ya, bisnis tuh bikin ini tuh harus modalnya tuh besar banget nih Mbak gitu. Jadi bisa harus bertumbuh. Menurut mereka, persepsi mereka kayak gitu ya. Kenapa kita bisa berkembang pesat itu ternyata modalnya gede banget, padahal enggak kok. Hai. Pokoknya hari ini tuh lebih ke sama Mbak Reka, kita lagi pengen seru-seruan. Kita coba ya. Jadi ya, di sini tuh ada beberapa pertanyaan dari netizen yang budiman. Jadi kita harus menjawab nih pertanyaan satu-satu, dikocok. Dikocok ya, Kita mulai aja ya. Siapa dulu nih? Mereka dong. Kata gue. Mereka dong. Oke. Baiklah. Aku jawab pertanyaan dari netizennya budiman. Aduh. Jawab nih. Aduh. Pertanyaannya gini, bau badan apa bau mulut? Ini dua-duanya. Aduh, tidak banget. Kenapa? Kenapa Mbak? Ya, bau lah. Itu sebenarnya nggak usah dijelasin ya. Sebenarnya nggak usah dijelasin karena memang pertama ya bau badan dan bau mulut itu kan akibat ketidakbersihan ya. Iya betul. Dengan kata lain jorok gitu. Ya. Sebenarnya nggak dua-duanya sih, tapi kalau aku boleh milih, ini teman-teman mau sedang menunggu. Kenapa harus milih antara bau badan dan bau mulut? Jadi kayaknya aku mendingan bau badan aja deh. Soalnya biar kayak, udah lu mandi dulu deh. Iya, oke. Udah mandi kan agak berkurang bau. Oke. Aku deh. Next. Duh, ini boleh gulir cinta ya. Bisnis, pertanyaan buat aku ya. Bisnis tanpa modal apa bisa? Bisa nggak sih Mbak? Harus dijawab dong. Ya betul. Mungkin nanti tambahin jawab ya. Menurut aku bisnis tanpa modal tuh bisa banget. Bisa banget. Dari segala aspek untuk si bisnis itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada bisnis A, B, C, D, F, G. Apalagi memang bisnis yang memang kita lagi gelutin adalah di kosmetik. Kosmetik bisa banget bisnis tanpa modal. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang pengen bisnis tuh kan melihatnya tuh kayak gila ya, bisnis tuh bikin ini tuh harus modalnya tuh besar banget nih Mbak gitu. Jadi bisa harus bertumbuh. Menurut mereka, persepsi mereka kayak gitu ya. Kenapa kita bisa berkembang pesat itu ternyata modalnya gede banget, padahal enggak kok. Tidak melulu tentang modal yang besar. Nanti dijelasin lagi nih karena mereka juga punya ilmunya ketika kenapa sih bisnis itu nggak harus tanpa modal. Ditambahin dong mereka. Mau tahu ini jawaban aku kenapa bisnis ini sebenarnya nggak perlu tanpa modal. Nanti nggak sekarang, nanti kalau yang mau tahu nih nanti ikutan ya tanggal ya betul. Nanti kita juga buka beberapa beberapa workshop yang memang semuanya kita kupas tuntas gimana sih caranya untuk bisnis tanpa modal itu seperti apa, dan alur bisnis itu seperti apa, bisnis yang memang lagi tren itu apa. Nanti kita nanti ya Mbak. Nanti dong. Nanti. Oke, sekarang aku pilih ya. Pakai bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kumat kami pertanyaan yang aneh-aneh. Oke. Aduh, kan? Oh enggak deh. Soalnya jadi tulisannya. Ini pertanyaannya make up favorit. Make up favorit aku apa ya? Maksudnya aku tidak bisa pakai make up ini gitu. Maksudnya nggak make up yang memang sebenarnya lebih yang harus pakai gitu. Dipakai gitu. Daily-nya tuh dipakai. Yang pasti pelembab. Pelembab masuk make up nggak? Masuk. Yang pasti pelembab dan bedak. Harus banget ya Mbak. Kenapa? Kalau aku sih karena tipe muka aku tuh kayak berminyak banget gitu ya. Terus kalau nggak pakai bedak tuh kayak wah, gue habis goreng banyak banget gitu kayak memproduksi minyak ya jatuhnya ya. Iya gitu. Jadi itu tuh harus wajib banget. Tapi muka aku itu tipe yang berminyak tapi tetap harus pakai pelembab gitu. Jadi itu tuh bukan gara-gara muka aku yang berminyak terus tiba-tiba aku nggak pakai pelembab. Meskipun muka kita berminyak, tapi pelembab itu tetap perlu. Harus banget ya. Harus banget. Dan bedak. Mau pakai lipstick Mbak? Udah merah nih. Aku ya. Bismillah.
Kenapa jadi deg-degan? Kenapa sih? Karena sebenarnya kita nggak tahu ya ini Iya, ini pertanyaannya pertanyaan apa? Oh, apa tuh? Jadi trendsetter or followers? Kalau untuk aku sebenarnya followers mereka ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bisnis itu, bisnis yang memang bisa bertahan itu adalah jadi trendsetter. Kenapa? Nah, nanti ya, pokoknya nanti kita akan membuat sesuatu untuk menjelaskan segala macam pertanyaan dari followersnya Budiman. Dari pertanyaan ini sebenarnya kenapa aku bilang jadi trendsetter. Nanti jawaban selanjutnya akan kita jawab di Yang pasti adalah dari pilihan trendsetter dan jadi followers ini jawabannya jadi trendsetter. Jawabannya adalah jadi trendsetter. Aduh, kok nggak kena-kena ya? Iya. Ya, aduh, apalagi nih? Aduh, kenapa sih? Coba buka, nggak bisa diganti, jangan diturunkan, ayo dinaikkan. Ya, Ke angkasa. Coba dinaikkan ke angkasa. Dan dikakurin. Allah Akbar ya Allah. Coba apa? Pertanyaannya, cowok ngorok atau cowok kentut kan? Ini benernya luar biasa loh, Budiman sekali loh ini. Dua pertanyaan yang aneh banget nih ya. Oke, aku jawab. Oh, ngorok atau Mending udah deh, aku bener-bener jawab cowok ngorok. Karena Kenapa? aku suka banget sama bau-bau. Jadi aku mendingan cowok yang ngorok aja. biar berisik lah ya, nggak masalah ya, masih bisa Nggak diredam. masalah, udah deh, nggak apa-apa gitu. Kalau berisik kan kita bisa pakai Kalau headset. misalkan bau kan sebenarnya nggak kita harus minum. Sebenarnya nggak gue mampetin pakai kapas kan nggak. Jadi guys, jawabannya adalah ketika mereka dipilihkan dengan cowok ngorok atau cowok yang tetap yang berbau, Iya. tetap ya. Iya, Dia tidak suka yang berbau, berarti bagus aku banget nih. tetap pilih cowok ngorok. Bagus banget Mbak. Cowok ngorok. Nanti sama produknya lagi ya Mbak. Ya. Parfum berarti kan biar semua orang tuh merasakan kewangiannya. Iya. Ya ampun. Pertanyaan. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendidikan atau bisnis? Menurut aku sih cari pendidikan yang memang berbau-bau ke bisnis ya gitu. Kalau menurut aku pendidikan itu penting. Tapi kalaupun ini gini, kalau misalkan aku milih pendidikan, udah jelas aku pasti pilih sekolah yang memang menjurus ke bisnis. Tapi kalau misalkan memang teman-teman juga kan nggak semuanya bisa ya Mbak ya untuk menjenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Tapi yang jelas bisnis itu bisa kita pelajari. Betul. Gitu. Jadi Iya. mau sekolah mau enggak itu tuh bisa banget kita pelajarin. Jadi bisnis itu bisa didapatkan dari pendidikan formal Betul. dan juga Non formal. non-formal gitu ya. Jadi tidak harus melulu ketika memang orang yang nggak itu bisnis itu banyak banget loh Mbak orang Ya, yang betul. nggak lulus sekolah. Tapi memang mereka bisa jadi salah satu yang punya pabrik apa segala macam tuh bisa banget isinya semua bisa dipelajarin gitu. Ilmu itu bisa kita pelajarin gitu. Seru loh punya aku tuh bagus banget. Oke, mau sama Nanti gue. aku akan ceritain gimana sih apa sih cara berbisnis atau misalnya yang lain-lain, pokoknya lebih dalam lagi tentang bisnis ini Betul. di next. Pokoknya nanti mereka akan bikin sesuatu yang memang membuat kepenasarannya teman-teman semua ini. Jadi kita Jawab. saat ini cuma skill doang. Ya betul. Dari pertanyaan-pertanyaan netizen hanya sedikit-sedikit Iya. kita jawab. Oke, ini apa? Apa nih? Oh, oke. Arti uang menurut aku. Oke. Aduh. Jadi apa ya? Uang itu sebenarnya bukan segala-galanya ya. Tapi memang kita juga tidak memungkiri itu. Betul. Ya. Kita setiap harinya itu perlu sama uang. Tapi bukan dijadikan suatu alasan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk uang. Jadi buat aku sih santai aja gitu. Nah, kita bekerja misalnya jangan dipusatkan untuk kita misalnya mencari uang. Malah aku tuh punya prinsip uang yang harus bekerja buat aku. Betul. Jadi jangan segala sesuatu yang kita kerjakan itu buat uang gitu. Makin nambah satu. Iya, kayak ditanam ya ini. Cowok ganteng apa cowok kaya ya? Aduh, jawabannya simpel banget ya karena memang aku udah punya laki yang ganteng. Kayaknya ganteng aja gitu udah pokoknya. Kalau untuk kaya sih sebenarnya relatif ya. Untuk aku tuh kaya tuh
banyak arti. Hmm. Jadi bukan hanya karena materi, itu emang bener-bener gak harus dari materi doang kayak itu gitu. Jadi tapi aku bisa bener-bener mencapai kayak yang persepsinya aku gitu. Iya, iya. Kayak itu seperti apa, dan menurut aku tuh menjadi orang yang kaya banget gitu. Makanya jadi tergantung persepsi orang, karena kaya itu bukan melulu hanya tentang uang. Gitu sih. Jadi Menurut Mbak Rika pilihannya gimana apa? sih? Jadi pilihannya apa nih? Ganteng, karena kan cowok gue udah ganteng, Mbak. Oke, baiklah. Nanti aku feel ya cowok yang gantengnya kayak gimana versi aku itu. Susah lagi diambil. Oh, pertanyaannya? Pilih Aldi Taher atau Saiful Jamil? My God. Menurut aku itu pertanyaan sulit banget loh, Mbak. Yang nggak bisa kita jawab. Oke. Siapa ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya. Iya. Itu pilihan lelaki yang tepat berarti nanti ya. Tipikalnya Aldi Taher atau Aku Saiful milih Jamil. Aldi Taher aja deh. Karena dia bisa nyanyiin Coldplay. Wih, keren banget itu. Karena dia Aldi Taher dipilih Mbak Reka. Silakan langsung menghubungi dan DM Mbak Reka ya. Menang dia, memenangkan hati Mbak Reka. Cowok humoris atau cowok galak? Aku sih lebih milih cowok galak ya. wow. Nah, galak itu kadang dalam arti kayak gini. Ketika aku tuh soalnya memang dapetnya cowok galak. Jadi tapi sebenarnya dari galaknya itu bisa bikin kita tuh maju gitu. Daripada kalau misalkan memang cowok humoris kan menghibur, sebenarnya itu butuh. Mungkin kalau aku sih sebenarnya humoris tapi galak bagus. Tapi gini, sebenarnya kalau galak itu dalam arti banyak hal. Ketika memang mereka itu tidak bisa mengekspresikan sebenarnya Mbak ya, laki-laki itu kan jarang bisa mengekspresikan orang, tapi mereka sayang ternyata dengan galaknya mereka itu. Oh, mereka tuh ngedidik kita salah itu dia galakin, dia benerin. Karena kan cowok cewek juga kadang susah banget kayaknya otaknya dikasih tahu. Jadi mereka tuh galaknya dalam arti apa ya, mendidik kita lah, membuat kita itu jauh lebih stepnya lebih maju gitu. Pertanyaan aku mah harus sudah selalu dijawab sama mereka. Bismillah. Oke. Suka lelaki pinter atau kaya? Ya ini mah aku jawab banget. Jadi aku tuh suka banget sama lelaki yang pinter. Jadi Kenapa tuh? kayak misalnya aku berinteraksi nih ya, ngobrol aja, terus aku yang kelihatan, menurut aku dia pinter banget. Itu aku bisa langsung suka. Iya, oh my God. Jadi segampang itu berarti ya? Segampang. Untuk meluluhkan hati mereka tuh ya karena pinter doang ya? Cuman karena pinter. Dan memang aku sangat tertarik sama orang yang Wawasan luas. Wawasan luas. Tapi dia harus lebih pinter daripada aku. Sulit banget Iya, kayaknya. pokoknya Apa ya? biro Amin ya jodoh. Allah ya. Biro jodoh. Aduh, satu lagi. Oke. Ini tiba-tiba ada yang datang punitif coba. Mama. Gua mau gini. Gua mau gini. Soalnya tadi baru datang punitif. Oke, Punitif baiklah. ini lucu deh, punitif. Apa tuh? Kekuatan super apa yang ingin kamu? Wow. Aku tuh sama banget sama Sailor Moon. Jadi aku Kekuatan bulan. mau gitu Mbak. Pokoknya kalau ada orang-orang yang luar biasa. Oh, pantesan ini cowoknya kayak tuxedo berkok. Thank you loh Mbak. Pokoknya aku pengen kayak punya kekuatan super kayak Sailor Moon gitu pokoknya. Kekuatan itu aja. Ini sumpah. Itu nggak ngerti siapa yang nyari pertanyaannya. Kok nggak ngerti. Ya Mbak nggak bisa. Oke, nanti siapa tahu di pertanyaan serius. Kurang satu. Oh Terus iya, bener kan, serius sekarang. Ay, amin loh. Akhirnya mereka dapet yang serius. Baiklah. Adil atau Adil? Gini, pertanyaannya bisnis apa yang menjanjikan? Ya, oke aku jawab. Mau dijawab penuh atau? Oh nanti Feel aja dong, nih. feel dong. Pokoknya gini ya, kalau bisnis yang menjanjikan itu tidak semua lini bisnis yang misalnya Mbak Anggi nih punya bisnis, terus itu menjanjikan buat Mbak Anggi, tapi belum tentu juga menjanjikan buat aku. Jadi tidak ada patokan bisnis yang menjanjikan untuk semua orang, tapi bisnis itu akan menjanjikan ketika kita bertemu dengan bisnis yang pas untuk kita.
Kita tahu pasarnya, kita tahu ya melihat pasarnya seperti apa, Produk fitnya dan kita tahu kemampuan kita seperti apa. itu sih Mbak sebenarnya paling penting. Jadi memang harus dilihat dulu skill dari kitanya seperti apa dan juga dari pasarnya seperti itu akan menjanjikan. Jadi semua bisnis itu akan menjanjikan ketika kita tahu hal yang tepat untuk kita melakukan bisnis itu sendiri. Kosmetik juga salah satu ini contohnya nih, misalnya kosmetik nih, salah satu bisnis yang menjanjikan menurut aku karena memang kosmetik itu bukan hanya satu bagian, misalnya kosmetik muka aja bukan, karena kosmetik itu dimulai dari kepala, apa yang kita pakai di rambut, kaki pun ada gitu. Jadi banyak sekali produk yang misalnya kita bisa buat dari bisnis kosmetik itu. Kasih tahu jangan. Harusnya pengennya nanti boleh nggak sih Mbak apa aja memang pengen dibahas dari followers yang Mbak tuh apa aja sih sebenarnya yang memang pengen mereka tahu ternyatanya. Kita pokoknya akan ngasih tahu nih semua yang kalian butuhin, mulai dari informasi tentang bisnis itu sendiri, mulai dari cara bagaimana memulai bisnis yang baik, terus cara bagaimana memproduksi suatu barang, itu semua akan dikasih tahu dari A sampai Z. Ih seru banget, aku tungguin. Ya. Aduh ini terakhir loh, terima kasih. Akhirnya habis. Apa tuh? Tanpa alis atau tanpa lipstick? Ih aku pada nggak bisa pakai alis. Alhamdulillahnya aku mah tanpa alis. Aku mah pakai lipstick. Karena nggak semerah bibirnya mereka. Pokoknya aku mah harus banget pakai lipstick karena memang tidak harus pakai alis karena aku nggak bisa ngalis-ngalis. Kalau zaman dulu sih sebenarnya aku ada pernah kerja di satu instansi yang pemerintahan gitu, jadi memang harus banget kan kita pakai makeup itu harus banget. Tapi kalau memang di sini tuh aku lebih kayak edukasi aja. Sebenarnya yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau tip berakhir loh, thank you. Mbakku thank you loh. Thank you banget. Banget lah bisa seru-seruan sih sebenarnya di sini bareng sama mereka. Nanti nextnya bisa seru-seruan tuh sama followersnya mereka tuh untuk kita bahas A to Z-nya tentang bisnis itu kan. Jadi ini buat kalian semua, kalau dari aku ya, semua orang itu bisa melakukan bisnis, karena semuanya adalah pelaku usaha gitu ya. Jadi hanya tinggal ada kemauan. Dan juga jangan selalu berpikiran, mindsetnya tuh dirubah gitu, jangan selalu berpikiran aduh saya mau bisnis tapi nggak ada modal gitu. Nah itu yang perlu nanti kita kasih tahu, nanti aku brainstorming. Jadi nanti aku akan kasih tahu gimana sih caranya memulai bisnis tanpa harus selalu memikirkan bisnis itu harus ada modal. Ih seru banget loh, pasti banyak banget ya Mbak ikutan yang pengen tahu ilmunya kayak apa. Tip pokoknya nanti next ya Mbak, kita bikin secepatnya kasih edukasi dan ilmu buat teman-teman semua. Thank you ya, thank you banget, bye-bye. Yeay.